Halo teman-teman. Nah, kembali lagi di Fresh Talk. Ya, sudah cukup lama saya pribadi baru kembali lagi rekaman untuk Fresh Talk, tapi ya, akhirnya saya bisa kembali lagi rekaman Fresh Talk bersama saya Aldi dan saya Kak Geo. Iya, dan kita ada tamu spesial. Siapa Kak? Namanya Kak? Kak Steven. Iya, Kak Kak Steven. Steven. Kenapa kita ada tamu spesial? Karena kita akan membahas sesuatu yang spesial juga, yang berbeda dari biasanya. Biasanya kan kita bahas apa Kak Gio? Biasanya kita bahas banyak masalah karakter. Iya, kita ya, biasa bahas perilaku. masalah kehidupan lah ya, kehidupan anak muda. Anak muda. Sebenarnya sekarang juga tentang kehidupan anak muda, cuman lebih ke arah Dunia spesifiknya dunia yang pendidikan. ya, saya bukan dunia yang lain ya. Dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Bukan Karena dunia yang lain. sekarang kan lagi karena pandemi ini semua kegiatan mungkin dirumahkan, termasuk sekolah terutama Iya, betul sekali. Sekolah jadi belajar di rumah dan ada banyak perubahan yang terjadi lah. Nah, kita saat ini mau bahas spesifik tentang belajar di rumah gitu. Belajar daring. Iya. Terutama kan di sini ada Kak Geo yang sebagai guru ya kan, guru di sebuah sekolah, dan Kak Steven juga. Steven juga. Jadi kita akan sama-sama bahas lah apa mungkin kira-kira tips and triknya bagaimana belajar di rumah. Kendala-kendalanya. Iya, kendala-kendalanya, suka dukanya. Suka ya dukanya kan? gitu, betul. Tapi sebelum kita membahas, kita akan dengarkan dulu pendapat dari teman-teman kita dan ada orang tua juga. Oh, ada orang tua. Iya, pengalaman Wah. mereka dalam menghadapi kegiatan belajar di rumah ini. Spesial betul Iya, ya? betul. Spesial. Langsung saya kita lihat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wina. Saya bersekolah di salah satu SMK Negeri Makassar dan saya kelas 11. Jurusan yang saya ambil itu Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai proses belajar mengajar online atau di rumah. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana proses belajar mengajar online? Mungkin waktu awal pertama-pertama belajar online mungkin rasanya agak beda ya, karena sebelum pandemi ini kan kita belajarnya secara langsung, muka ketemu muka, bisa bergaul dengan teman. Kalau untuk sekarang itu kami belajarnya lewat virtual. Kami menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, aplikasi Classroom. Nah, kalau saya diberikan tugas, saya kirimnya ke Classroom dalam bentuk PDF atau dalam bentuk audio atau dalam bentuk video. Nah, seperti itu. Kalau pertanyaan yang kedua, apakah kendala atau masalah yang dihadapi dalam belajar online? Mungkin masalah yang saya hadapi itu ada banyak, cuma saya akan menyebutkan beberapa. Ya, jadi yang pertama itu tidak mendapatkan uang jajan atau uang saku. Jadi tidak ada pemasukan dan tidak bisa belanja, tidak bisa menabung karena kita belajarnya di rumah. Terus yang kedua mungkin karena masalah jaringan. Kalau jaringannya lagi loading atau lagi nge-lag, pasti pada saat saya meeting langsung terkeluar sendiri. Nah, itu kan juga cukup ribet, cukup jadi masalah. Jadi pada saat proses belajar jadinya saya kurang mengerti, kurang paham karena materi yang guru bawakan itu saya tiba-tiba terkeluar dari Google Meet gitu. Dan masalah yang berikutnya itu mungkin karena pada saat proses belajar mengajarnya itu guru saya memiliki halangan atau masalah karena mengurus hal-hal yang lain. Contohnya dia mengurus anaknya, mengurus urusan yang keluarganya, urusan ini itu. Nah, kan itu jadi menghambat proses belajar mengajar, jadinya kurang mengerti dan saya juga kurang paham. Dan masalah yang berikutnya itu kadang-kadang guru saya memberikan kami materi atau memberikan tugas di saat sudah lewat batas jam pelajaran. Kan saya belajar itu sampai batas jam 4 sore. Tapi kadang-kadang guru saya memberikan pelajaran atau materinya itu di saat jam pelajarannya sudah selesai. Contohnya seperti jam 7 malam, jam 6 atau jam 8. Nah, kadang-kadang gurunya memberikan tugas atau materi di saat jam pelajaran sudah selesai, dan itu menjadi masalah karena yang seharusnya kami sudah selesai belajar tapi malah dikasih pelajaran lagi, kan jadinya ribet. Nah, yang
Ketiga itu apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau masalah dalam belajar online. Nah, ini dia mungkin masalahnya, saya belum bisa menyelesaikan masalahnya, saya belum bisa mendapat solusinya, dan saya belum bisa mendapat jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke deh teman-teman, hanya itu yang saya bisa bagikan untuk teman-teman. Sampai jumpa, bye. Halo, perkenalkan nama saya Rina. Saya ibu dari 5 orang anak. Selama masa pandemi ini, semua anak-anak saya belajar di rumah. Yang satu yang bungsu, karena dia belum bisa masuk SD, jadi di rumah belajar calistung, saya yang ngajarin. Kemudian yang satu yang masih ada satu yang keempat, itu masih duduk di kelas 4 SD. Dia yang harus banyak saya bantu untuk belajar. Jadi dalam mengerjakan tugas dari sekolah, banyak harus saya dampingi. Nah, masalah terbesar yang saya rasakan selama belajar online di rumah adalah a lot of distraction, banyak gangguan karena sebentar dia masih kepengen main lah, masih mau banyak alasannya jadinya kalau ngerjain tugas. Mau minum, mau ke kamar mandi, mau main, dan saya sendiri juga banyak distraction ya, mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian juga pekerjaan, karena saya juga seorang karyawan harus bekerja dari rumah, jadi attention saya, perhatian saya juga kadang terbagi. Saya juga kepengen mengerjakan pekerjaan saya supaya cepat selesai, anak saya juga harus sambil ngawasi anak saya belajar, jadi kadang ya saya juga nggak bisa perhatian penuh sama dia untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya untungnya saya ada latar belakang pendidikan, jadi itu cukup membantu. Karena pernah jadi guru, jadi cukup membantu. Tapi saya nggak bisa ngebayangin dengan orang tua lain yang punya anak lebih dari satu, yang kemudian bekerja dan harus membantu anaknya juga belajar. Nah, itu saya rasa kendala yang mungkin banyak dihadapi orang tua dalam masa pandemi ini untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Terima kasih. Nah, itu dia tadi teman-teman pengalaman dari orang tua dan juga teman kita yang melakukan kegiatan belajar online atau belajar dari rumah gitu. Nah, kalau Kak Gio sendiri dan Kak Steven mungkin sebagai guru ya, sebagai tenaga pengajar gitu, pengalaman dengan belajar online ini sendiri bagaimana sejauh ini? Apakah menyenangkan atau susah atau bagaimana Kak? Awalnya sih menyenangkan ya Pak Steven ya, Kak Steven ya. Awalnya sih menyenangkan karena kita harus belajar dari rumah. Oke. Nah, tapi lama kelamaan itu menjadi sesuatu yang sudah tidak menyenangkan lagi. Gitu. Kenapa itu? Karena kadang-kadang kalau kita mengajar dari rumah, kita tidak tahu kondisi sang anak itu. Oke. Apakah anak ini benar-benar mengerti pesan atau ajaran yang sementara kita ajarkan kepada mereka. Itu yang pertama. Iya. Apakah mereka mengerti atau tidak? Dan kendalanya juga makin kemari itu ya, anak-anak mulai punya kebiasaan yang baru, mematikan kamera. Oh. Proses belajar mengajar ya. Dia matikan kamera, jadi kita tidak tahu apakah sang anak ini waktu dia nyalakan cuma mematikan kamera, dia mengikuti dia ada pelajaran, di situ belajar atau dia tidur, atau dia kemana gitu, main layangan atau mungkin banyak anak-anak seringkali dengan alasan karena koneksi internet. Iya betul, koneksi ya. Jadi semakin kesini anak-anak sudah mulai kalau orang Makassar bilang kalasi ya. Ya, kalasi. Sudah mulai menemukan trik-triknya ya kan, untuk bahkan kalau saya lihat di internet ada yang kayak dia sudah siapkan video, dia rekam dirinya seolah-olah belajar gitu ya kan, untuk mungkin nanti di loop atau diulang-ulang, jadi nanti dipasang gitu ya kan. Padahal bukan pada saat itu. Jadi dia sudah rekam sebelumnya gitu untuk ya itu curang itu tadi. Oke, kalau Kak Steven sendiri? Kalau saya hampir sama dengan Kak Geo, pengalaman ketika daring. Saya pikir ini masalah semua orang, jadi bukan hanya anak-anak, bukan tapi guru juga. Seperti kita harus terpaksa ya menyesuaikan dengan kondisi. Kondisi. Yang biasanya kita bisa bertemu langsung dan bisa langsung menginterupsi kalau ada sesuatu yang terjadi di kelas. Saat ini seperti yang Kak Geo bilang tadi, kadang-kadang kita tidak tahu pasti apa yang anak-anak lakukan. Kalau mereka tidak aktifkan kamera, tiba-tiba hilang dari entah chat grup WA dan lain sebagainya. Kadang guru berpikir negatif, ini anak mungkin dia tidur atau mungkin dia memang tidak mau belajar seperti itu. Jadi saya pikir
ada banyak masalah yang terjadi. Ada banyak masalah ya. Tapi dari semua masalah itu apa cuma masalah saja Kak? Yang maksudnya apa cuma kendala saja yang dihadapi atau justru ada positifnya juga dari belajar online ini sendiri? Positifnya sih pasti ada, karena anak-anak itu dituntut untuk belajar mandiri. Salah satu hal yang positif. Tapi kalau anak-anak yang bisa menuntut dirinya sendiri untuk belajar, ada juga kan tipe anak yang dia memang harus ada yang mendorong, ada yang memotivasi, ada yang menegur, ada yang memarahi. Nah, ada anak-anak seperti itu, tipe dimarahi dulu, baru mengerjakan tugas, baru panas, gitu. Ya, mungkin disitulah perannya orang tua saat ini ya kan di rumah, karena ya siapa lagi yang bisa mendorong, memotivasi mereka kalau bukan orang tua, karena di rumah juga kan. Tapi justru dengan ini sebenarnya kan orang tua juga ada keluhan baru lah, karena orang tua terutama mungkin ibu-ibu yang tinggal di rumah sudah sibuk dengan masak, sibuk dengan cuci baju, cuci piring, segala macam, harus ditambah dengan mengawasi anaknya. Anak-anak belajar, betul. Dan bisa dimengerti karena biasanya hampir semua anak-anak mereka kalau diajari orang tua itu mungkin lebih dalam tanda kutip ya melawan, lebih berani lebih berani untuk tidak mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau guru mungkin mereka masih sungkan atau yang bikin terutama ibu-ibu tambah stres. Jadi ada efek psikologis gitu ya. Menarik. Tapi kita mungkin kesampingkan dulu tentang belajar di rumah ini. Yang saya mau tanya lebih ke arah belajar secara general, maksudnya secara naturnya belajar yang baik itu seperti apa Kak? Kiat-kiat gitu, atau bagaimana sih belajar yang baik itu? Apakah memang harus di sekolah atau bagaimana, atau dari? Ya, kalau mungkin dari saya, kalau saya pikir yang pertama yang harus anak-anak mengerti atau guru mengerti, bahkan orang tua mengerti, dengan situasi ini kita harus terima. Seperti ini terjadi, kita tidak bisa menghindari, tidak bisa lari, tidak bisa menunggu sampai keadaan kembali normal. Betul. Karena ada yang bilang juga tidak akan normal, new normal mungkin ya. Jadi kalau ketika kita menerima situasi, kita akhirnya menjadi orang yang mau belajar untuk mencari solusi. Bagaimana caranya untuk keluar dari situasi ini. Tapi kalau misalnya sampai sekarang pun belum bisa terima dan selalu berpikir bahwa belajar hanya di sekolah, itu akan terus jadi masalah. Saya pikir itu. Yang kerjanya komplain kayak nggak bisa belajar nih karena di rumah koneksi segala macam. Harusnya kan di sekolah nggak bisa ketemu teman dan ya macam-macam lah komplain gitu. Tapi seharusnya kita menerima dengan keadaan dan beradaptasi ya Kak. Iya, saya pikir itu. Kalau dari Kak Gio sendiri? Kalau saya sendiri waktu semester pertama kali kita belajar daring itu kan kita agak kewalahan, ya betul ya Kak Stephen ya. Jadi kita agak kewalahan, tetapi pas masuk semester yang sekarang, kami secara khusus itu saya buat modul tersendiri jadinya. Jadi saya tidak patokan bahwa materi saya itu dari buku yang dibeli dari sekolah. Jadi saya ambil beberapa buku, saya gabungkan menjadi satu modul. Inilah yang saya ajarkan kepada anak-anak dan saya berikan dia setiap minggu. Saya berikan setiap minggu dan saya beritahukan referensinya. Ini materi ini ada di buku ini, atau di link ini. Ya, jadi bisa dibaca di linknya. Jadi saya kasih di bawahnya itu semacam catatan kaki. Bisa dicek di situ gitu ya. Bisa di referensinya. Jadi di situ jadi anak-anak bisa lihat ini materinya diambil. Karena yang modul itu saya tidak mengambil secara keseluruhan. Saya hanya mengambil poin-poin tertentu yang menyatukan buku yang dari sekolah seperti itu. Jadi anak-anak wawasannya bertambah karena mereka dituntut untuk membaca tambahan-tambahan buku yang dari modul itu. Seperti itu. Jadi salah satu triknya seperti itu yang saya lakukan secara pribadi. Seperti itu ya. Jadi saya cuma serahkan dan modulnya itu saya tidak kasih secara langsung jegar, tidak ya. Saya berikan dia setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi secara tidak langsung guru dan murid
dipaksa untuk apa ya, berinovasi ya, kreatif. Nah, dengan keadaan yang ada, bagaimana caranya supaya bisa tetap belajar dengan baik ya Kak. Tapi kalau misalnya ada nggak sih tips untuk murid sendiri nih Kak? Kalau tadi kan mungkin dari sudut pandang guru ya kan. Kalau dari sudut pandang murid, bagaimana sih belajar yang baik gitu, maksudnya belajar yang supaya bisa maksimal belajar di rumah? Kalau saya sih pikir, kita kan pernah jadi murid juga ya. Iya, betul. Semua kita pernah jadi murid. Nah, dan kita itu harus menemukan cara yang terbaik untuk diri kita sendiri untuk belajar. Nah, jadi kita harus menemukan sebagai seorang siswa, kita harus menemukan cara yang terbaik untuk diri kita sendiri. Seperti kalau saya, gitu ya, cara yang terbaik untuk saya belajar itu, saya harus ngemil, contoh, gitu kan. Ada anak yang ngemil, makanya saya mengatakan sama anak-anak, kalau saya yang mengajar, kalian mau minum susu, mau minum teh, mau makan keripik, mau makan apa, terserah. Nah, kalau itu bisa membuat engkau fokus, gitu ya. Jadi kita harus sebagai siswa, kita harus menemukan cara yang terbaik kita. Ada orang yang caranya menghafal, dengar musik. Ada orang yang caranya mungkin sambil nonton. Ada memang orang yang harus tertutup dalam satu kamar tanpa gangguan sama sekali. Jadi sebagai siswa kita harus menemukan cara kita sendiri, gitu ya. Karena tidak ada metode yang tepat. Karena setiap orang memiliki kepribadian berbeda. Tidak ada metode umum yang secara tepat itu. Betul. Kita harus menemukan sendiri metode kita sendiri. Ya, kalau dari saya karena mungkin murid saya lebih kecil ya, anak-anaknya. Oh iya, betul. Jadi saya setuju dengan pendapat Kak Gio tentang harus temukan cara sendiri. Nah, seperti saya juga suka belajar ketika saya memutar musik. Musik. Jadi untuk anak-anak atau murid-murid saya biasanya saya selalu ajari mereka untuk cerita. Ataupun misalnya masalah yang dia temui ketika dia belajar online. Kemudian ketika mereka terbuka, mereka juga mungkin ada beberapa anak yang tidak terbuka dengan orang tua. Jadi saya selalu bilang bahwa kamu harus komunikasi dan selalu bilang kapan waktumu belajar, kapan waktumu selesai. Karena ada beberapa anak yang mengeluh dengan saya, seperti ketika mereka belajar tiba-tiba ibunya suruh dia ke warung karena ada beberapa anak yang kalau dia sudah terganggu dia hilang. Ditanya atau diajak bicara ketika dia lagi belajar. Jadi biasanya saya bilang memang harus komunikasi supaya orang tua mengerti, terutama anak-anak yang tidak bisa diganggu dan sangat fokus. Betul. Ya, ada anak yang tidak bisa hilang konsentrasinya kalau terganggu. Jadi memang salah satu masalah yang terjadi dengan belajar di rumah itu distraksi yang macam seperti itu ya. Sekali. Yang lagi fokus terus dipanggil untuk ngapain gitu sama orang tua. Jadi ya betul juga sih, komunikasi penting untuk ya kita bicarakan lah dengan keluarga ya kan, dengan orang tua. Memang saya harus belajar jam sekian sampai jam sekian, tolong jangan diganggu dulu gitu misalnya. Nah, tapi kalau dari orang tua sendiri nih, kalau tadi kan sudah guru, murid. Nah, kalau dari orang tua kira-kira apa tips untuk orang tua, Kak? Maksudnya karena orang tua sendiri mengeluh, wah saya kan sudah sibuk di rumah, sudah banyak kerjaan di rumah, harus tambah lagi mengawasi anak-anak belajar. Kira-kira apa hal efektif mungkin yang bisa dilakukan orang tua, Kak? Kalau dari Kak Stephen yang mungkin agak lebih sulit karena anak yang lebih kecil gitu ya, sih harus pengawasan bimbing. Kalau saya mungkin yang tadi orang tua ya harus terima kondisi, artinya tidak bisa seperti dulu lagi yang 100% dikasih ke sekolah, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, anak-anak belajar di rumah. Terutama anak-anak yang lebih kecil, kelas yang lebih kecil, mereka masih butuh pendampingan. Mungkin tidak, kadang-kadang memang orang tua mungkin agak sedikit tertekan karena mungkin materinya dia tidak mengerti. Saya pikir orang tua tidak harus jadi guru, tapi jadi teman atau teman curhat lah. Kalau misalnya dia ada masalah, setidaknya dia bisa curhat ke tempat yang benar. Karena menurut saya kalau dia curhat dengan orang tua tentang masalah belajar online-nya, jadi orang tua bisa langsung komunikasi dengan gurunya. Jadi guru juga bisa cepat atau tanggap untuk bagaimana mensiasati supaya menurut saya yang paling penting sekarang adalah semangat belajarnya tuh jangan sampai padam. Seperti itu.
Jadi ada poin menarik tadi yang saya bisa ambil dari Kak Stefan, bagaimana orang tua tidak perlu menjadi guru ya Kak. Jadi mungkin cukup menjadi pendamping. Menjadi support system lah buat anaknya, karena ya kondisi ini memang sulit lah buat semua orang ya kan. Dan kalau dari Kak Gio gimana? Kalau kita dari yang usia yang sudah SMP ke atas itu memang betul-betul pendampingan yang terutama. Karena kalau tidak, orang tua tidak mendampingi, itu anak bisa telat bangun, tidak ikut proses belajar mengajar dengan baik, lebih fokus main game. Jadi memang orang tua dituntut untuk mendampingi, tidak membiarkan anaknya ya karena belajar dari rumah biar terlambat bangun, tidak masalah. Jadi jangan mengadakan pembiaran yang seperti itu. Jadi harus tetap mendampingi anak mengikuti proses belajar mengajar daring yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Seperti itu. Jadi guru dan orang tua bersinergi, bekerja sama untuk mendidik anak. Seperti itu. Mungkin kalau saya bisa tambahkan ya, saya sih tidak punya pengalaman itu sih, pengalaman belajar di rumah. Cuman menurut saya pribadi itu dalam hal apapun sih, tidak cuma belajar, tapi kalau ini konteksnya belajar, mungkin jangan stres lah, jangan terlalu overthinking gitu. Betul. Tentang belajarnya, karena banyak dari pengalaman atau cerita-cerita yang saya dapat, anak-anak sekolah sekarang jadi stres, jadi mungkin tidak tahu ya, mungkin kebanyakan pikiran atau bagaimana. Jadi mungkin karena guru yang di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Itu bisa jadi juga sih. Iya, tapi intinya mungkin itulah, jangan stres, karena kalau menurut saya pribadi, saat kita stres ya semua yang kita kerjakan tidak akan baik lah. Betul. Jadi begitu sih. Jadi tidak menyenangkan. Iya, tidak menyenangkan, dan jadinya tidak ada yang masuk gitu, kita jadi blank gitu. Tapi kalau Kak Gio kan guru agama. Kan? Kalau misalnya dari kita kan kita kan orang Kristen kan, orang percaya. Secara pandangan agama sendiri dari Kristen gitu, apakah ada ajaran terkait dengan belajar gitu? Kalau belajar tentunya banyak gitu ya, takut akan Tuhan adalah peroleh hikmat dan segala macam yang di Amsal tentang mendidik itu dapat kita lihat di Amsal. Tetapi yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan itu di dalam 2 Timotius gitu ya, 2 Timotius 2 ayat 15 gitu ya, dikatakan Paulus mengingatkan kepada anak didiknya Timotius. Dia katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Dia katakan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Dalam arti kata bahasa Yunaninya ini mempunyai makna bertekun, bekerja keras, atau bergegas untuk mencurahkan seluruh tenaga. Nah, jadi mencurahkan seluruh tenaga gitu ya. Jadi ketika kita belajar gitu ya, itu adalah bagian daripada kita takut akan Allah. Ya kita, jadi itu ketika kita menempuh suatu pendidikan baik formal, non formal, daring, tidak daring gitu ya. Mau yang sekolah Alkitab maupun yang bukan sekolah Alkitab, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah bagian dari rasa takut kita akan Tuhan. Seperti itu yang dikatakan oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius. Dan juga dikatakan, Paulus juga mengatakan bahwa pendidikan itu baik. Ya, pendidikan itu membuat kita makin mengerti mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dan setiap pendidikan yang kita tempuh itu membuat wawasan kita makin bertambah tentunya. Jadi memang ada garis benang merahnya apa yang dikatakan Paulus, bahwa pendidikan itu membuat kita mengetahui banyak hal, ya, termasuk mengetahui hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Kalau dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Ketika kita belajar, ketika kita mengerjakan sesuatu dalam dunia pendidikan, maka kita akan mengalami perubahan pikiran, ya, pikiran secara intelektual, seperti itu. Ya,
menarik ya, tapi saya baca di contekan, jadi saya ada contekan di sini ya guys. Saya ada contekan di sini yang bilang kalau Kak Stephen dulu itu pernah belajar di UT, Universitas Terbuka. Ya, dan itu betul. Daring juga. Iya, itu yang saya baru gitu ya. Itu yang saya baru mau tanyakan, karena belajar di UT secara online, di mana waktu itu belum ada belajar online ya. Sudah online duluan. Dia sudah online duluan gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi jadi contoh, jadi bahan pertimbangan atau referensi kita untuk cara belajar online sendiri. Nah, Kak Stephen sendiri kenapa waktu itu memilih untuk kuliah di Universitas Terbuka? Apa pertimbangannya gitu? Sebenarnya pertimbangannya karena saya sudah bekerja dan tidak bisa hadir di kampus setiap hari, dan kegiatan kuliah di UT itu lebih fleksibel. Jadi mungkin kenapa bisa dilakukan karena memang dari awal saya sudah siap, artinya saya memilih untuk melakukan online. Jadi artinya saya sudah siap, kondisinya akan seperti itu. Jadi tidak akan ketemu dosen di dalam kelas. Jadi mungkin lebih bukan karena terpaksa seperti kondisi sekarang. Kalau sekarang kan terpaksa ya. Lebih gampang karena kondisi seperti itu, dan memang lebih yang saya bilang tadi lebih fleksibel, bukan berarti tidak punya jadwal. Jadi sebenarnya dari kampus tidak ada jadwal, tapi dari pengalaman saya sendiri yang harus memaksa diri saya sendiri motivasi diri sendiri untuk punya waktu. Kapan saya harus belajar? Kapan saya bekerja? Jadi memang menurut saya lebih gampang kita dibuatkan jadwal oleh orang daripada kita buat jadwal sendiri. Betul. Ada toleransi ya. Nanti saja. Masih bisa besok. Betul, seperti itu. Oke, tapi mungkin kayak selama kuliah online itu, selama kuliah daring di Universitas Terbuka sendiri, proses belajar mengajarnya itu gimana? Atau kalau tadi kan bilangnya proses belajar atau jadwalnya itu fleksibel kan? Jadi harus istilahnya menentukan jadwal belajar sendiri, harus punya motivasi. Nah, itu deh kalau gitu, motivasi. Bagaimana caranya kita bisa menemukan motivasi untuk kita bisa belajar sendiri dan menetapkan jadwal sendiri? Jadi kalau di UT saya sebenarnya ingin mengikuti jejak KG jadi guru. Jadi saya ambil jurusan pendidikan. Jadi mungkin karena saya sudah mengerti. Saya pikir panggilan saya memang guru. Jadi karena ada tujuan yang jelas, itu akhirnya membuat apapun tantangannya, meskipun tidak gampang karena bekerja pagi sampai sore hari dan harus kuliah kadang-kadang malam hari, pasti tantangannya cukup berat dibanding dengan yang kuliah saja. Jadi tapi karena tujuannya menurut saya cukup kuat dan itu yang membuat motivasi itu muncul. Passionnya sudah ditemukan. Passionnya sudah ditemukan. Passion dan ada goal yang dituju. Memang kalau tidak ada goal yang dituju, kita menendang bola sembarangan. Menendang bola sembarangan. Kita nggak tahu mau bikin apa gitu. Maksudnya melakukan bikin aja lah karena memang harus kewajiban atau betul. Gitu. Jadi itu mungkin yang bikin kita kayak merasa tertekan ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah, sekarang ini kan baru saja beberapa bulan yang lalu masuk tahun ajaran baru ya Pak. Betul. Terutama untuk anak-anak yang kelas 3 SMA nih. Kelas 12. Iya, kelas 12. Sebentar lagi kan tidak dirasa, kurang lebih mungkin bulan April tahun depan ya sudah ujian nasional sudah lulus lah. Kira-kira apa tips atau bagaimana sih anak kelas 12 ini bisa menghadapi kelulusan dan kira-kira menentukan harus apa dia selanjutnya setelah lulus? Apakah kuliah atau kerja atau gimana? Ada itu enggak pengalaman atau apa kira-kira yang baik untuk dilakukan anak-anak kelas 12 ini?
Kalau dari saya sih mereka harus tekun ya, tekun belajar dan harus sudah punya pilihan. Apakah dia mau jadi kejuruan atau dia mau memang suatu yang masuk universitas yang lebih ya. Dia harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang karena kan tidak ada jeripaya yang mengkhianati hasil ya. Jadi tidak ada jeripaya yang mengkhianati hasil. Jadi kalau memang kita mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus berusaha dari sekarang seperti itu ya. Berusaha dari sekarang. Punya goal ya tadi yang kayak Kak Stefan bilang. Ada tujuan. Dia mau punya cita-cita apa? Tidak mengambang cita-citanya gitu ya. Tidak mengambang. Kalau dari Kak Stefan apa Kak? Saya setuju dengan Kak Geo. Mungkin tambahan saja untuk teman-teman yang mungkin masih berpikir masih bingung jurusan apa dan sebagainya. Mungkin seperti ini. Kalau yang punya kesempatan kuliah, menurut saya memang harus bersyukur karena tidak semua orang bisa punya kesempatan. Kedua mungkin ada dalam komunitas yang positif. Artinya kadang-kadang mungkin dia sudah punya goal yang jelas, tapi karena pergaulan atau karena teman yang lain yang mempengaruhi akhirnya goalnya jadi melenceng. Jadi komunitas menurut saya itu penting. Jadi komsel itu penting. Jadi teman-teman komsel itu penting ya. Jangan lupa ikut komsel. Karena secara tidak langsung di komsel kita bisa bertukar pengalaman. Betul sekali. Mungkin kayak ada anak kelas 12 terus pembina selnya yang sudah kuliah ya kan, punya pengalaman sendiri yang bisa di-sharing. Seperti itu. Iya. Jadi ya memang momen-momen kelulusan SMA dan transisi ke kuliah atau bekerja itu agak sulit lah karena kalau saya pribadi itu salah satu istilahnya keputusan terbesar yang kita harus ambil pertama kali. Betul. Kalau untuk saya pribadi karena sebelumnya kan semua masih orang tua pada saat pilih kuliah itu sudah pilihan kita gitu, dan itu saya ingat khotbah dari Om Basuki 2 minggu lalu kalau nggak salah yang tentang keputusan keputusan itu ada yang bisa kita ambil sekarang, tapi setelah itu kita bisa langsung perbaiki kalau salah. Ada yang mungkin 1 bulan kayak misalnya potong rambut, kalau salah potong 1 bulan kemudian mungkin kita bisa potong lagi dengan baik. Tapi ada juga misal yang kayak pilih kuliah ini ya kan, kalau salah harus mengulang dari tahun, mengulang dan membuang waktu. Ya, jadi itulah mungkin yang bisa kita bagikan untuk teman-teman di rumah tentang belajar dari rumah, dan intinya tentang itulah ya, tentang studi kita untuk karir kita ke depannya. Oke, sebelum kita akhiri nih, dari Kak Geo atau Kak Stephen ada pesan nggak buat teman-teman yang belajar di rumah? Kalau pesan dari saya ya seperti tadi ya, tetap bertekun, bekerja keras ya, fokus sesuai dengan firman tadi. Ya, fokus supaya ingat tidak ada jeripaya yang mengkhianati hasil. Oke. Renungkan itu. Kalau dari Kak Steven ada Kak? Kalau dari saya mungkin yang tadi yang pertama saya bilang bahwa kita harus terima keadaan dan selalu percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dan menurut saya ini masalah semua orang, bukan hanya anak sekolah. Jadi dan saya selalu percaya bahwa selalu mengawali segala sesuatu dengan doa, karena kadang-kadang memang tidak ada jalan yang kita lihat, tapi sebenarnya kita tahu bahwa kita punya Tuhan untuk terus berharap. Oke, nah jadi kurang lebih itulah dia pembahasan kita mengenai tentang belajar di rumah, mengenai sekolah lah ya, mengenai sekolah. Dan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai video kami. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan mungkin boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, atau bisa juga DM ke Instagram kita di Freshgen GCC dan juga Excel GCC. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel kami di bawah sini supaya kalian bisa mendapatkan terus update
informasi terbaru atau konten-konten terbaru dari channel kami. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.